Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel kami Santun Talk MTSN 1 Agam yang terletak di Kecamatan Tilata Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Santun Talk Sanawiyah 1 Unity berbincang-bincang. Kali ini bersama saya Nadira Firstisya Syafina. Di sini kita akan berbagi informasi dan inspirasi dalam dunia edukasi. Kami akan sering menghadirkan bintang-bintang tamu pilihan untuk tema-tema tertentu yang sejatinya mereka adalah guru dalam kehidupan, yang tentu saja patut kita gugu dan pantas untuk ditiru. Kali ini kita bersama Ketua DPRD Kabupaten Agam, Bapak Dr. Haji Novi Irwan SPD MM. Oke teman-teman, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Nanda. Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah Nanda. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kami, Pak. Sama-sama. Oke Pak, sebelum lebih lanjut kita boleh berkenalan dulu, boleh di-spill nama dan aktivitas Bapak sebelum dan saat ini Pak. Baik Nanda, terima kasih atas undangannya. Yang kedua, nama kecil saya Novi Irwan. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu, tambah dengan perjalanan umur, nama panjang sang Dr. Novi Irwan, SPDMM, Prajo Basa. Dari itulah perjalanan. Hari ini Alhamdulillah dia menaikkan Ketua DPRD Kota Agam, juga beberapa kegiatan lain mengajar di Al-Azhar dan beberapa sekolah-sekolah termasuk motivator dan beberapa kegiatan lainnya. Itulah adanya. Oke, Pak. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada Bapak karena terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Agam. Tentunya proses untuk berada di posisi saat ini tidak mudah lah ya Pak. Bagaimana serunya proses Bapak jadi anggota DPRD? Boleh diceritakan Pak? Terima kasih Nanda. Jadi dalam perjalanan latar belakang saya sebenarnya guru, sama dengan ibu bapak guru, pernah mengajar dan lain, dan lama di rantau. Dan waktu kecil juga sama, tetap aktif di organisasi, aktif di beberapa kegiatan-kegiatan kepemudaan, sampai mahasiswa pun, saya ketua mahasiswa, dan itu menjadi hobi dan bagaimana dekat dengan masyarakat. Sehingga amanah masyarakat mengantarkan kami di DPRD, dan Alhamdulillah di prodi ketika besoknya itu kami terima kasih. Proses yang panjang ini terlepas dari kerja-kerja keilmuan, kerja-kerja sosial, dan kerja-kerja politik di tengah-tengah masyarakat bersama masyarakat sehari-harinya. Kalau boleh tahu Pak, perjuangan terberat Bapak dalam hal seperti ini apa? Seperti apa Pak? Perjuangan terberat kita di Agam ini adalah yang paling berat adalah bagaimana terus membangun infrastruktur kita yang luas di Agam. Yang kedua, melahirkan sumber daya yang unggul. Ini perjuangan yang berat. Sisi infrastruktur, Agam ini sangat luas. 3 kali provinsi DKI luasnya. 3 kali provinsi DKI. Dengan luas dari gunung yang tinggi sekarang Merapi sampai pantai yang luas di Agam. Dengan anggaran yang terbatas. Uang kita terbatas, semua terbatas. Sehingga untuk membangun ini, itulah perjuangan yang harus kita terus berjuang terberat. Yang kedua, membangun generasi unggul. Anak kita harus unggul di Agam. Kita melihat tokoh-tokoh besar kita lahir di Agam. Pendiri Republik ini sebagai besar orang Agam, Bung Hatta, Sahrir, Nasir, Buya Hamka. Ini bagaimana kita melahirkan Hamka baru, Nasir baru, pemimpin masa yang datang. Peluang lain saya pribadi adalah yang paling berat itu adalah terus learning by doing. Belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar. Baik sejak muda saya tetap menyambi. Contohnya waktu SD sudah bekerja sambil sekolah, SMP, madrasah juga bekerja sambil sekolah, sampai kuliah pun bekerja sambil sekolah. Sampai kemarin Alhamdulillah sama waktu anggota DPRD pun saya tetap kuliah, ambil S3 doktor, sehingga ini perjuangan juga sambil bekerja dan kuliah ini mudah-mudahan menjadi aspirasi adik sekalian, kerja di rumah tetap, sekolah tetap semangat. Ngomong-ngomong Pak, sudah berapa periode ya Bapak duduk di legislatif? Alhamdulillah, gini sekarang amanah besok ini periode ketiga, dan periode pertama sebagai anggota biasa DPRD, periode kedua ketua DPRD. Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin 2 bulan lagi ada pelantikan periode ketiga. Bapak terima kasih atas amanah masyarakat, khususnya tentang aman dan khususnya Agam kepada kami yang terus memberikan amanah. Sejak kapan Bapak bercita-cita untuk duduk di legislatif? Dari sekolah atau sudah
di dunia kerja, Pak? Legislatif ini, Bapak waktu SD pernah datang bupati ke kampung, melihat begitu besar sambutan masyarakat dengan datangnya beliau, berapa anggota DPRD, itu terinspirasi menjadi abdi masyarakat. Abdi masyarakat sejak SD sudah, namun saya SD itu terus setelah kuliah berkeinginan untuk mengabdi ke masyarakat di legislatif. Legislatif adalah tempat menumpahkan ide-ide gagasan di legislatif. Menurut Bapak, apakah seorang calon wakil rakyat yang tidak memiliki cukup finansial masih berpotensi untuk menjadi wakil rakyat? Boleh mohon penjelasan Bapak? Bisa, adik sekalian, karena memang agama ini adalah, tanda kutip, adalah melahirkan tokoh-tokoh idealis, bukan tokoh-tokoh yang lahir dari finansial yang tinggi. Buya Hamka seorang ilmuwan, Hatta seorang aktivis, Sahri seorang ilmuwan, apalagi Abu Salim. Maka sekarang ini akan kita berharap masyarakat agam tetap mengedepankan idealismenya dalam berpolitik. Karena sehingga kalau idealisme politik, maka masyarakat kita akan melihat faktor intelektual dulu, faktor modal intelektual, baru modal sosial, baru modal politik, baru terakhir modal finansial. Karena bagi anak muda ada di sekalian yang khawatir masuk politik karena kita melihat bahwa akan menggunakan finansial atau uang. Namun kita kedepankan dulu karena dalam kemasyarakatan, politik tentu ada 5 modal utama. Yang pertama modal intelektual, maka anak sekalian harus banyak belajar segala macam sehingga modal inteleknya cukup untuk itu. Yang kedua modal sosial. Modal sosial ini adalah aktif di organisasi, aktif di OSIS, aktif di beberapa organisasi lain, Muhammadiyah, Tarbiyah lain, dan organisasi kemasyarakatan, pemuda kampung, pemuda segala macam. Inilah modal sosial, aktif bersama masyarakat. Modal sosial lain tentu adalah dekat dengan masyarakat. Yang ketiga adalah modal keluarga. Keluarga kita juga mendukung segala macam, masyarakat sekeliling itu juga masuk modal. Yang keempat adalah modal politik. Modal politik ini adalah dia aktif di organisasi politik, dia paham bagaimana memimpin, paham memimpin rapat, bisa berpidato. Yakin kita bahwa di peluang besar itu ada di madrasah. Karena anak madrasah pandai ceramah, pandai pidato, pandai khatib segala macam, akan besar modalnya untuk bisa tampil di ranah politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Unik-unik masyarakat bisa disampaikannya di forum-forum terbuka, forum-forum resmi di pemerintahan. Tentu dia bisa berbicara dengan baik, bisa menyampaikan ide, bisa berpidato, bisa berdakwah mungkin. Itu peluang besar itu ada di santri sebenarnya. Baru terakhir modal finansial, uangnya. Jangan dibalik, modal uang dulu baru ilmunya, nanti hancur daerah, hancur negeri ini. Dijelaskan. Jadi jangan berpikir dulu uang ini mana tidak. Berpikir dulu intelektual dulu, baru masuk modal sosial, masuk modal keluarga, masuk modal organisasi atau politik, baru terakhir dukungan finansial. Oke Pak, dilihat dari usia Bapak, Bapak termasuk pemimpin yang masih muda. Bagaimana Bapak bekerja sama dengan bawahan Bapak yang dari segi usianya di bawah Bapak, senior dari Bapak? Baik, adik sekalian, dalam organisasi itu kan beragam. Maka memimpin itu tidak ada sekolahnya. Menjadi presiden, menjadi kepala sekolah, menjadi DPRD tidak ada sekolahnya. Maka inilah seni berorganisasi. Anak-anak OSIS dan di MT1 Agam harus banyak belajar berorganisasi, belajar memimpin rapat, memimpin diskusi, belajar mengumpulkan pendapat, sehingga apa yang kita sampaikan diupayakan tidak membuat orang tersinggung. Sehingga kepemimpinan itu akan mulus. Dalam kepemimpinan pun mungkin di OSIS juga mungkin nanti bisa mulai dipelajari ada model kepemimpinan. Bagaimana caranya? Ada model pemimpinan, 9 model pemimpinan, ada model otoriter, ada modelnya transformatif, ada modelnya terakhir adalah yang sudah ada model kepemimpinan servant, model kepemimpinan melayani. Sekarang sudah bergeser, tidak lagi kepemimpinan yang otoriter, tidak suka masyarakat kita. Sekarang kepemimpinan itu kepemimpinan melayani. Contohnya ketua OSISnya melayani anggotanya sehingga dia senang organisasi, sehingga OSISnya akan kuat. Itulah konteks untuk
modal dari muda untuk mengembangkan karir di masa yang akan datang. Sebagai Ketua DPRD, apa yang Bapak perjuangkan untuk dunia pendidikan, terutama madrasah? Yang pertama, Nanda, kita melihat khususnya agama ini pusat peradaban Islam. Karena sejak awal 18 sampai 19 sudah tumbuh pesantren-pesantren yang banyak. Orang belajar ke agama waktu itu. Dari Perabe, Canggu, berapa besar. Sampai sekarang pun tumbuh madrasah-madrasah di agama ini yang besar saja ada 42 madrasah terbesar di Sumatera di agama. Maka peran kita adalah di sisi pemerintah bagaimana infrastruktur madrasah ini bisa baik. Contohnya jalan-jalan ke Perabe, ke pusat-pusat terbagus ke madrasah. Walaupun di sini kita lihat tadi harus ada pembenahan dan pemerintah harus kita minta jalan-jalan infrastruktur di madrasah, di pesantren ini harus baik. Karena ini pusat peradaban, termasuk jalan-jalan ke masjid dan lainnya. Yang kedua harus kita perjuangkan adalah sinergi antara pemerintah daerah dan madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan, memotivasi anak sehingga lahir generasi hebat di masa datang. Yang ketiga adalah mungkin hal-hal yang kita bisa sinkronkan kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, kewenangan Kementerian Agama, tetap sinergi untuk bagaimana madrasah ini tumbuh berkembang lebih hebat lagi yang akan datang sehingga banyak orang sekolah ke kampung kita, ke madrasah khususnya tidak saja di Agam tapi juga dari Jawa, dari Batam, dari Sumatera lain sekolah dia ke madrasah kita, termasuk MTS 1 ini. Atau ada santrinya nanti dari Malaysia atau dari Batam bisa saja, tapi kos dari sini itu yang harga kita sehingga kita menjadi generasi global, tidak lagi terkungkung merasa hebat sendiri tapi menjadi orang yang global tapi memiliki karakter Islam dan adat yang kuat. Oke Pak, sebelum kita berakhir, kami mau tanya-tanya dulu sekitar MTSN 1 Agam. Apa yang Bapak tahu tentang MTSN 1 Agam semenjak berdiri sampai sekarang? MTS 1 Agam ini sangat terkenal dari dulu sampai sekarang dengan kualitas yang baik, termasuk juga guru-gurunya yang lama segala macamnya, dan sinkron dengan pemerintah, sinkron dengan masyarakat sekalian, dan tidak ada terdengar selama ini hal-hal yang negatif dari MTS 1 Agam. Mudah-mudahan dan anak-anaknya tetap semangat dan guru-gurunya tetap sehat dan terus berkembang lebih baik dan berprestasi di masa yang akan datang. Tentu hal-hal negatif belum pernah alhamdulillah kemudian tidak ada yang terdengar, hal-hal khususnya banyak yang terdengar sehingga sampai sekarang tetap tumbuh dan berkembang menjadi sekolah yang mempunyai murid yang cukup besar. Mudah-mudahan tetap bertahan di masa Ibu Kepsek dan dari guru-guru, dan tentu terlepas dari anak-anak sekalian yang semangat belajarnya, dan hal negatif belum ada terdengar dari hal positif semua yang banyak kita dengar dari MTS 1 Agam. Bagaimana tanggapan Bapak berada di podcast kami ini, Pak? Ini yang luar biasa anak sekalian, anak Ananda. Dalam saya alhamdulillah 10 tahun ini di DPRD, baru kali ini saya diundang khusus dari prokes anak-anak kita. Namanya ada dinas, ada atau kelasnya di ruang bupati, ruang DPRD atau di nagari lah ada prokes. Kemudian ini tetap berkembang di baik ke datang, bakat-bakat anak kita. Karena ini tidak mudah juga saya kira untuk tampil, untuk menyampaikan pendapat, untuk menjadi pembawa acara saja tidak mudah. Mudah-mudahan sukses dan menjadi suatu hal yang khusus di sini, termasuk juga dalam rangka promosi sekolah menjadi lebih terkenal. MTS 1 Agam prestasinya terkenal dan guru-gurunya terkenal, menjadi banyak prestasi, termasuk muridnya juga terkenal. Oke Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu berkunjung ke madrasah kami dan memberi inspirasi ke semua orang. Semoga ini bukan pertemuan pertama, tapi masih ada momen untuk berjumpa suatu saat nanti. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati, Pak. Selama di podcast kami. Saya mengucapkan terima kasih, sama sukses. MTS 1 Agam, Ananda, Nadia, dan seluruh teman-teman, dan mudah-mudahan selalu sukses sampai di masa yang akan datang. Terima kasih atas undangannya, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman,
Terima kasih sudah setia bersama kami. Jangan lupa esok lusa, 17 Juli 2024, kami akan menghadirkan bintang tamu lainnya, Polsek dan Puskesmas Kecamatan Tilatang Kamang untuk tema nabza dan bullying. Bersama kami, Santuntal, Sanawiyah 1 Unity berbincang-bincang. Kita kibarkan semangat merah putih di langit biru. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih juga like dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi